saya berusaha untuk bisa aktif, Bu. Bisa melakukan aktivitas seperti normal gitu, Bu. Saya bisa bertahan sampai sekarang 20 tahun ya, dari 2000 sampai sekarang 2020. Halo sahabat Ostomed, selamat malam. Jumpa lagi dengan kita, saya Nurstipit Lestari dengan Bu Yuliana. Halo Bu Yuli. Halo Pipit, selamat malam sahabat Ostomed. Juga dengan tamu kita kali ini, Bapak Parianto. Selamat malam. Halo, selamat malam Bu Yuliana, Mbak Pipit, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, kita hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dalam program Bincang Asik bersama Ostomed. Nah, kali ini, malam ini kita mungkin akan ngobrol tentang cara tentang merawat stoma dan beraktivitas dengan stoma. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol dengan Pak Parianto dan Bu Yuliana juga tentang sebenarnya bagaimana sih cara merawat, bagaimana Ostomed ini merawat stomanya dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Mungkin saya kalau boleh sharing Pak Parianto mungkin panggilannya Pak Parianto atau ada nama panggilan? Ya, panggilan saya Pak Parianto aja, Bu Mbak Pipit. Ya, baik. Pak Parianto mungkin boleh sharing nggak? Selama ini bagaimana Bapak merawat stoma Bapak? Maksudnya cara yang Bapak lakukan untuk membersihkan, kemudian bagaimana sih hal-hal apa saja yang dilakukan untuk melakukan perawatan pada stoma sebagai berdasarkan pengalaman Bapak sebagai Ostomed. Oh gitu ya. Tapi maaf nih, sebelum kita tahu mengenai perawatan stomanya Bapak Parianto, mungkin kita kilas balik dulu deh. Bisa tahu awal mula Pak Parianto didiagnosa sebagai apa? CA bully, kemudian operasi, kemudian bagaimana penerimaan Pak Parianto dengan kondisi stomanya ini? Ada stoma di perutnya. Barangkali kita perlu kilas balik ya, kita ke awal dulu deh. Nanti baru boleh sambung terus, nanti bagaimana Bapak perawatannya atau apanya, bagaimana cara Bapak mencari kantongnya. Nah, kan dari awal dulu deh Pak, jadi ceritanya nyambung. Oh gitu ya Bu ya? Ya. Silakan Pak, kami dengerin. Oh iya, Bu. Saya menderita CA bully ini didiagnosa mungkin sekitar tahun 2015. Tahun 2015, tapi gejala-gejalanya ya sekitar hampir 2 tahun lah tadinya. Diperiksa-periksa nggak ketemu, ke dokter kandungan, dokter penyakit dalam nggak ketemu, tetapi saya terus periksa ke dokter lain, akhirnya ditemukan massa ada di kandung kemih. Setelah ada indikasi ada massa, saya dirujuk ke dokter urologi. Setelah di urologi, saya dilakukan pengobatan dengan cara diteropong terus dikerok gitu. Dikerok ini dari tahun 2015 sampai tahun berapa? 2019 itu saya sampai 16 kali, Bu. 16 kali diteropong. 16 kali teropong, 5 kali di 5 seri di kemo. 5 seri kemo, 1 kali di sinar. 1 kali di sinar. Di sinar terakhir tahun 2019, akhir 2019. Itu justru setelah di sinar itu
setelah di PET scan Bu, di PET scan hasilnya emang CA-nya bersih, tapi itu hanya bertahan selama setahun. 2020, tapi menjak tahun 2020 itu kandung kemih saya mengecil. Jadi saya nggak bisa pipis normal, Bu. Saya nggak bisa pipis normal, saya harus dipasang kateter. Karena kalau saya pipis normal itu setiap 15 menit saya harus pipis, karena kantong kemihnya mengecil. Nah itulah, saya selama 9 bulan pakai kateter itu. Pakai kateter, terakhir tuh pakai kateter, masih ada berdarah juga. Rupanya CA-nya timbul lagi. CA-nya timbul lagi, malah ke saluran kemihnya. Awalnya saya juga udah ditawarkan untuk diangkat kandung kemihnya, saya masih bertahan terus. Tapi karena melihat saya trauma kalau ganti kateter itu agak sakit terus keluar masuk rumah sakit terus, ya akhirnya saya terima usul saran dokter. Jadi tahun 2020 kemarin, saya bulan Februari, saya diangkat kandung kemih saya. Ya operasi besar juga itu, selama hampir 10 jam itu di operasi. Setelah itu ya sebetulnya saya enak ya, mengalami enak. Badan saya mulai enak, saya melalui percaya diri, walaupun saya hidup dengan kantong ya, dengan stoma, kalau saya kan urostomi ya. Iya. Iya, pakai urostomi, kantong pipis gitu. Ya itulah mungkin perjalanan saya Bu, untuk sakit saya itu, Bu. Cara merawatnya tuh dari awal, Bapak langsung bisa merawat, pulang dari rumah sakit bisa pasang kantong sendiri, atau harus dengan bantuan orang lain atau bantuan perawat begitu Pak? Oh iya, waktu di rumah sakit saya sudah diajarin oleh perawat. Tapi saya mungkin fisik saya waktu itu belum pulih. Terus saya karena saya beli kantong itu dari distributor, diantar ke rumah, dari distributor itu yang merawat saya, Bu, yang ngajarin saya. Yang ngajarin saya. Jadi setiap yang ngantar kantong, ya diajarin juga, ya kurang lebih yang diajarkan di rumah sakit oleh perawat dengan yang distributor kantong itu ya sama. Kayak gitu Pak, saya mendapat pelajaran untuk perawatan perawatan stoma saya seperti itu ya, dari rumah sakit dan dari distributor kantong itu, Bu. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak setelah operasi, aktivitas dilakukan setelah berapa lama gitu Pak? Maaf nih, Bapak masih aktif kan sampai sekarang? Masih Bu, masih. Saya ya pasca operasi itu saya istirahat, nggak ke kantor itu hampir 4 bulan, Bu. 4 bulan. Hampir 4 bulan karena operasi besar ya, kalau buat batuk suka masih sakit gitu kan, 4 bulan. Ya. Tapi setelah 4 bulan saya coba-coba, saya bisa jalan, nyopir sendiri udah bisa. Ya akhirnya ya udah dinas seperti biasa, Bu. Kalau boleh tahu Pak, aktivitas yang dilakukan apakah seperti sebelum memiliki stoma atau ada batasan-batasan buat Bapak sendiri sih? Maksudnya kan masing-masing orang tuh pasti beda. Apakah Bapak punya batasan sendiri? Aku tidak boleh melakukan hal-hal seperti apa untuk menjaga stoma ini? Ya, saya berusaha untuk bisa aktif, Bu. Bisa melakukan aktivitas seperti normal gitu, Bu. Saya nyupir, udah bisa nyupir sendiri, saya olahraga bersepeda juga saya lakukan, olahraga sepeda. Karena waktu itu saya dapat film dari rumah sakit itu, hidup aktif dengan
dengan urus stomi gitu, jadi saya ikut-ikutin gitu, ada yang naik motor, ada yang ini saya kerjakan, saya kerjakan semua itu Bu. Jadi saya ya walaupun ada keterbatasan, tetapi nggak ngurangin aktivitas yang lain ya. Jadi saya masih bisa melakukan aktivitas saya, dinas saya, kerja saya, cuma ya nggak sekeras kayak yang dulu gitu, karena kan saya memang dulu kerja saya keras gitu kan. Kalau sekarang hanya di kantor aja Bu. Jadi sekarang nggak ke lapangan ya Pak? Jadi ya, ada di kantor saja gitu, ada batasannya lah istilahnya. Kalau dulu mungkin, maaf nih Bapak kan sebagai kepala atau apa gitu kan pasti kan kontrol anak buah ke lapangan atau apa. Kalau sekarang mungkin monitor lewat ini aja ya. Jadi nggak ke lapangan tapi di kantor saja. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga Pak, bagaimana tanggapan lingkungan tempat Bapak kerja atau lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat gitu mengenai mengenai Bapak dengan stoma ini? Ya, saya pikir kalau lingkungan keluarga saya ya sudah mengetahui ya, mendukung lah keluarga saya. Tapi kalau lingkungan kantor rata-rata mereka juga nggak terlalu tahu, nggak terlalu tahu penyakit saya apa. Kalau saya ditanya baru ngomong. Tapi kalau detailnya sakit saya apa, ini saya nggak ngerti. Cuma yang agak nggak enak ini Bu, kalau pas di kantor kantongnya bocor, itu yang jadi masalah ini sedih gitu. Nah itu walaupun kita juga di tas itu ada Mbak bawa, tapi kan pas gantinya itu bajunya basah gitu kan, itu yang jadi masalah. Jadi masalah. Jadi nanti kalau umpamanya udah ini YouTube keluar gitu, bagaimana Pak tanggapan Bapak kalau mereka tahu buka-buka YouTube, aduh, ada Bapak Arianto nih lah. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa buat sharing pengalaman. Karena saya melihat juga bukan saya aja yang mengalami kayak saya. Banyak. Kalau saya bisa bermanfaat, pengalaman saya bermanfaat, ya kenapa enggak, ya nggak apa-apa Bu saya. Oh iya. Ayo Pit, silakan Pit. Pit. Boleh saya tanya Pak, sebelum Bapak menemukan atau mendengar bahwa di YKI ada bantuan kantong walaupun dengan persyaratannya gitu, sebelumnya Bapak mendapat kantong itu membeli atau bagaimana? Beli Bu, beli. Tapi waktu di rumah sakit saya udah dikasih tahu ya kalau cara beli di sini belinya, terus untuk kantong yang gratis saya juga dikasih tahu ya dari Yayasan Kanker, persyaratannya seperti ini. Saya udah dapat informasi. Jadi begitu saya sudah bisa datang ke Yayasan Kanker, saya ngurus surat-suratnya, terus datang ke Ibu. Kebetulan waktu itu pas PSBB itu ya Bu, awal PSBB awal itu kita ini. Padahal saya udah berkali-kali datang ke Ibu, tapi ketutup terus ini. Iya, karena PSBB itu. Ya, lumayan berat tuh kalau beli Bu. Waduh, ya terima kasih lah ada Yayasan Kanker. Jadi saya nggak berpikir mikirin kantong lagi gitu. Jadi saya hanya mikirin bagaimana saya aktivitas saya ini. Tapi udah tenang lah Bu, ada Yayasan Kanker. Betul juga Ibu. Iya. Sepertinya Bu Sisi masuk. Bu Sisi gabung ya? Oke. Ya. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran suaraku. Kita sapa dulu kali Bu Sisi. Halo. Halo, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran Ibu, tapi kedengar Ibu. Oke. Aku mesti ngomong apa ini? Ibu, apa kabar Bu Sisi? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah datang di program. Tadi lagi bicara dengan Pak Parianto. Jadi sementara mungkin Pak Parianto, mohon maaf sebentar kami bicara dengan Bu Sisi untuk menanyakan barangkali nanti bisa sharing pengalaman juga sama-sama sebagai ostomed. Tapi kalau Bu Sisi ini kolostomi Pak, jadi bukan uristomi ya. Kolostomi. Cuman ada sedikit sedikit
perbedaan bahwa kalau ini kolostominya Bu Sisi agak prolaps gitu ya, prolaps atau apa gitu ya, Pit. Nah, gitu. Jadi boleh Bu Sisi, selamat malam Bu Sisi, selamat gabung. Malam. Nah, Malam. cerita nggak Bu Sisi? Ayo cerita mengenai awal mula menjadi ostomed. Kapan dan apa? Ya. Boleh. Oke. Saya operasi miom, alatnya kena usus robek 50 cm. Oh. Terus udah gitu 5 hari sekali saya dioperasi sampai 5 kali. Operasi ketiga saya sempat meninggal hidup lagi. Terus operasi keempat saya pakai kolostomi. Operasi kelima pengambilan kabel warna biru itu tanpa dibius, saya ngelihat. Oke. Berjalan dari tahun 2000 sampai sekarang saya nggak apa-apa. Saya paling bisa menjaga supaya tidak pecah, Pak. Ini Pak, Bapak harus tahu. Kita kan kalau makan dia pasti keluar, makan pasti keluar. Jadi kita mengatur jadwal makan. Saya mau pergi, saya tahu mau kemana, jam berapa. Saya udah bilang, oke, puasa dulu, makannya nanti. Atau saya makan dulu dari jam berapa supaya nanti dia sudah keluar. Kita pergi itu nggak ada isi. Jadi kita aman, tidak bau, tidak segala macam. Begitu caranya. Itu pengalaman saya. Makanya saya bisa bertahan sampai sekarang 20 tahun ya. Dari 2000 sampai sekarang 2020. Luar biasa. Luar biasa. Dan saya dengan keadaan ini masih bisa berenang, masih bisa naik gunung, walaupun gendut, saya masih bisa naik gunung di Korea, masih bisa berenang, masih bisa nyelam, masih bisa segala macam. Pokoknya apa aja saya kerjain. Saya nggak malu, dan mereka pada tahu, tapi mereka bilang, Cici jangan, Cici begini. Bodoh, saya bilang, saya mau. Usaha bisa, alhamdulillah saya bisa ngerjain semua apa yang saya inginin gitu loh. Luar biasa. Ibu. Cuman Ibu boleh tanya, perawatan stoma Ibu bagaimana Bu? Karena yang saya tahu kan ukuran stoma Ibu itu besar. Kalau Pak Parianto itu kecil, sekitar 30-an ya Pak Parianto ya? Sampai 30-an. Nah kalau Bu Sisi ini lebih dari 60 Pak. Jadi bentuknya itu apa sih namanya? Udah kayak daging keluar deh. Pembesar gitu. Mau dikecilin juga nggak bisa. Itu karena gini, saya sering ngangkat-ngangkat berat karena saya dulu fotografer. Ketika saya udah bisa hidup lagi kembali, saya hobi moto lagi, alatnya berat, saya gotong-gotong, begini jadinya. Gitu ya. Sekarang saya udah nggak pernah lagi bawa kamera karena saya takut kalau ada makin gede kan. Saya jarang mau bawa berat, saya udah nggak mau. Gitu. Kayak saya makin gede makin panjang. makanya tadi saya tanyakan ke Pak Parianto juga bahwa aktivitas apa yang agak dihindari gitu, karena masalahnya seperti itu Pak. Kalau kita angkat-angkat berat atau aktivitas yang terlalu mempergunakan otot perut, itu seperti saya, karena saya dulu aerobik lah, apalah segala macam, akhirnya keluar. Yang tadinya cuma 25, sekarang udah sampai 50 dan panjangnya itu melebihi dari 7 cm. Panjang. Gitu ya, Bu? Iya, jadi memang harus dijaga betul-betul supaya tidak kita memakai gerakan perut dan angkat-angkat itu kan pasti gitu. Nah, itu kan pasti ke perut. Makanya yang saya tahu Pak Parianto ini sebagai aparat kepolisian ya, ada di kepolisian. Bayangan saya itu pasti kan aktivitasnya tuh luar biasa berat lah, istilahnya ada aja gitu yang mesti dikerjakan. Nah itu tadi yang saya tanyakan, bahwa kemungkinan Bapak sekarang di kantor aja, jadi jarang ke lapangan atau bagaimana gitu tadi. Pokoknya harus dijaga Pak supaya tidak sampai keluar dan membesar serta memanjang. Nah itu yang repot. Bahkan mau dioperasi pun kita mesti mikir itu. Operasi lagi. Yang memanjang itu usus yang keluar itu maksudnya Bu? Nah, iya, jadi bisa memanjang gitu. Jadi iya sekali 25 Pak. Lama-lama dia keluar terus membesar dan ini panjang sampai 7 cm lebih kok saya.
Kalau saya lagi ukur gitu, saya punya tuh 7 cm. Terus besarnya yang dari 25 itu bisa sampai 45, 50. Oh, kalau saya pendek aja Bu, paling Dia bisa balik lagi kecil kalau dikasih es. Iya. paling 1 senti Bu sekarang. Oh iya kecil sekali. Tapi ada yang saya tahu urostomi itu juga ukuran besar, ada juga. Jadi karena mereka memang tidak tahu ketidaktahuan mereka angkat-angkat, terus bergerak dengan ini perut gitu ya, dengan otot perut. Nah itu dia keluar juga, tapi urostomi juga yang awalnya kecil menjadi besar, makanya Bapak sementara belum sampai begitu mesti dijaga betul baik. Pak. Itu pengalaman mungkin yang bisa saya betul. Di kepolisian kan ada senam. Kalau Bapak memang wajib atau apa itu usahakan kalau ada itu loh Pak, kayak Bapak ikat pinggang gitu ya. Korset. Nah, tapi kalau korset kan nggak mungkin karena pakai seragam ya. Istilahnya bisa juga sih di dalamnya. Kalau pada saat melakukan aktivitas yang agak berat, itu usahakan pakai korset atau ditahan dengan ikat pinggang di pas stomanya itu. Justru yang beban itu kalau kena pinggang pakai ikat pinggang itu jadi suka itu bikin iritasi itu Bu kalau ini bikin kita kena itu kan apa kalau di ini suka berdarah dikit gitu. Tapi kalau korset mungkin enggak Pak. Kalau terlalu menekan. Untuk korset pada saat mau aktivitas yang agak ini aja. Tapi kalau aktivitas biasa sih nggak perlu. Iya, kalau korset dia karena lebar jadi tekanannya lebih tidak terlalu kuat sampai iritasi. Gitu ya. Berarti sebenarnya kata dokter naik sepeda nggak apa-apa boleh Bu? Iya nggak apa-apa. Yang penting itu angkat berat Pak yang. Angkat berat ya. Kayaknya kalau sepeda kan nggak otot perut nggak terlalu ini ya. Kalau yang lainnya memang nggak berani saya juga. Yang lain? Iya, mungkin Bu Sisi, Bu. Ya, Bu, kan tadi ini ya katanya stomanya besar gitu. Nah, ada yang Ibu lakukan nih mungkin bagaimana sih merawat stoma tersebut, misalnya bagaimana cara mengganti kantongnya, kemudian membersihkannya, apakah ada kesulitan atau yang Ibu biasa lakukan seperti apa, Bu? Karena 20 tahun ya, sudah 20 tahun, jadi saya udah biasaannya ngelakuin sendiri, udah nggak canggung lagi gitu loh. Nah, udah kayak begini udah pas aja, mau operasi lagi ya gimana, terus nurunin 20 kilo Bo. Capek banget. Jadi sudah. Awalnya bagaimana Bu? Awalnya pakai punya stoma awalnya. Ya kan saya bilang operasi yang maksudnya pemakaian langsung bisa belajar sendiri atau diajari atau belajar waktu di rumah sakit diajarin, habis itu ya berkembang sendiri, cari selah yang enak buat diri saya sendiri, pokoknya kita pelajari tubuh kita sendiri deh. Kita berakrab dengan tubuh kita, dengan keadaan kita. Kadang-kadang kalau mau masukin ke kantong kan susah. Saya ngomong kecil dong. Saya bilang ini mau masuk, saya mau pergi. Saya ajak ngomong kayak gitu. Dia mengecil, masukin kantongnya, udah selesai, tempel. Jadi kita kayak punya bayi gitu loh. Punya bayi, kita ajak ngomong, ayo ya, kita mau pergi nih, masuk dong. Saya gitu. Jadi nganggap dia itu adalah teman kita yang ada di tubuh kita gitu loh. Jadi saya nggak pernah ngerasa kesusahan, nggak pernah ngerasa malu, ya biasa aja, cuek aja. Emang muka tebal saya.
Ini dia yang bagus ya. Maksudnya begini, osteomed yang menyadari bahwa oh iya memang tubuh saya begini, badan saya begini, jadi aku harus terima, mau tidak mau harus terima. Tapi kan ada sebagian osteomed yang istilahnya tuh menolak.